Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan Materi yang berjudulkan Arsitektur Enterprise untuk rumah sakit. Perkenalkan, nama saya Kurnia Damayanti, NPM 2470112095. Nama saya Anissa Silvina Anggraini dengan NPM 24701112030. Saya Lutfia Nurul Rahmada Rojat dengan NPM 2470112034. Oke, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan untuk materinya yang berjudulkan Perancangan Enterprise Arsitektur untuk Rumah Sakit. Di slide kedua, di sini menjelaskan tentang latar belakang, yaitu rumah sakit memiliki banyak sistem yang digunakan secara terpisah, seperti sistem data pasien, farmasi, dan administrasi. Akibatnya, sering terjadi data pasien tidak terhubung dengan bagian farmasi, proses administrasi membutuhkan waktu lebih lama, terjadi duplikasi data, sulit mendapatkan informasi secara tepat dan akurat. Karena itu, diperlukan enterprise architecture untuk mengintegrasikan seluruh sistem yang ada. Kalau kondisi ini terus dibiarkan, tentunya pelayanan kepada pasien akan menjadi kurang maksimal. Karena itu, dibutuhkan suatu sistem yang bisa menghubungkan semua bagian agar proses kerja lebih efisien. Lanjut, pengertian enterprise architecture adalah suatu pendekatan yang digunakan untuk menyelaraskan proses bisnis, data, aplikasi, dan teknologi dalam suatu organisasi. Tujuannya, meningkatkan efisiensi layanan, memudahkan pertukaran data antar bagian, mendukung pengambilan keputusan, mengurangi kesalahan pengelolaan data. Jadi, enterprise architecture ini bisa dibilang sebagai kerangka atau panduan agar semua proses dan teknologi di rumah sakit berjalan secara terarah dan saling mendukung. Permasalahan yang dihadapi, yang pertama bagian pasien, data rekam medis tersimpan terpisah. Kemudian bagian farmasi, kesulitan melihat riwayat resep pasien. Kemudian bagian administrasi, proses pembayaran masih memerlukan input data berulang. Dampaknya, yang pertama pelayanan menjadi lebih lambat, yang kedua risiko kesalahan data meningkat, dan yang ketiga informasi tidak selalu real time. Masalah-masalah ini mungkin terlihat sederhana, tetapi jika terjadi setiap hari akan berdampak pada lamanya pelayanan dan dapat mengurangi kenyamanan pasien. Kemudian slide selanjutnya, perancangan arsitektur bisnis. Proses utama terintegrasi. Daftar pasien, pemeriksaan dokter, pemberian resep, pengambilan obat di farmasi, pembayaran administrasi, dan penyimpanan riwayat pasien. Semua proses menggunakan data yang sama sehingga tidak perlu diinput ulang. Dengan alur yang sudah terintegrasi ini, setiap bagian tidak perlu lagi memasukkan data yang sama berulang kali, sehingga pekerjaan menjadi lebih cepat dan meminimalkan kesalahan. Kemudian selanjutnya, arsitektur data. Data yang diintegrasikan, data pasien, data farmasi, data administrasi, identitas pasien, stok obat, tagihan, rekam medis, resep obat, pembayaran, riwayat kunjungan, penggunaan obat, dan laporan keuangan. Manfaatnya, data lebih konsisten, informasi mudah diakses, dan mengurangi duplikasi data. Selain itu, data yang tersimpan dalam suatu sistem juga akan lebih mudah diperbarui, sehingga setiap bagian selalu mendapatkan informasi yang terbaru. Arsitektur aplikasi. Adapun aplikasi yang digunakan, yang pertama sistem informasi pasien, sistem farmasi, sistem administrasi dan keuangan, dashboard manajemen, dan seluruh aplikasi terhubung melalui database terintegrasi sehingga data dapat dibagikan secara otomatis. Meskipun aplikasi yang digunakan berbeda-beda, semuanya saling terhubung sehingga pengguna dapat bekerja dengan lebih mudah tanpa harus berpindah-pindah sistem untuk mencari informasi. Arsitektur teknologi. Komponen teknologi. Server database, jaringan rumah sakit, komputer dan mobile device, sistem backup data, dan keamanan data dan hak akses. Tujuannya menjamin ketersediaan data, menjaga keamanan informasi pasien. Keamanan data juga menjadi hal yang sangat penting karena rumah sakit menyimpan informasi pribadi pasien yang harus dijaga kerahasiaannya. Lalu manfaat implementasi dan kesimpulannya. Manfaat implementasi yaitu pelayanan pasien lebih cepat, data antar bagian terhubung secara real time, mengurangi kesalahan administrasi, memudahkan pengelolaan stok obat, dan membantu manajemen dalam pengambilan keputusan. Kesimpulannya adalah
Perancangan enterprise arsitektur pada rumah sakit dapat membantu mengintegrasikan data pasien, farmasi, dan administrasi dalam satu sistem yang terhubung. Dengan adanya integrasi tersebut, proses pelayanan menjadi lebih efektif, efisien, dan mampu meningkatkan kualitas layanan kesehatan kepada pasien. Dengan penerapan enterprise arsitektur ini, rumah sakit diharapkan mampu memberikan pelayanan yang lebih cepat, akurat, dan berkualitas, sehingga baik pasien maupun tenaga kesehatan dapat merasakan manfaatnya. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Kami dari kelompok 4 pamit undur diri. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.